yang terenggut Elara selalu punya peta masa depannya sendiri, tergambar jelas di benaknya sejak ia masih kecil. Bukan peta harta karun, melainkan peta kehidupan yang ia impikan, sebuah gelar sarjana arsitektur dari universitas ternama, pekerjaan di firma desain kenamaan. Lalu, membangun rumah impiannya sendiri. Sebuah rumah minimalis dengan jendela besar menghadap taman asri. Dan di samping semua itu, ia selalu membayangkan ada Arya. Arya, dengan senyum teduhnya dan mata yang selalu memancarkan dukungan, adalah bagian tak terpisahkan dari mimpi itu. Mereka sudah menjalin cinta sejak SMA, tumbuh bersama, saling menyemangati, dan merangkai rencana masa depan yang sama detailnya. Mereka berdua bertekad merantau ke Jakarta setelah lulus SMA, bekerja paruh waktu sembari kuliah, menabung untuk masa depan mereka. Arya akan menjadi insinyur sipil, melengkapi visi arsitektural Elara. Mereka akan menjadi tim yang sempurna. Tahun pertama, kuliah berjalan indah. Meskipun hidup jauh dari keluarga dan harus berhemat, setiap tantangan terasa ringan karena mereka melaluinya bersama. Elara dan Arya berbagi kosan kecil, berbagi mie instan, dan berbagi mimpi. Mereka menghabiskan malam-malam di perpustakaan, berdiskusi tentang proyek kuliah, dan sesekali tersenyum membayangkan sketsa rumah yang akan mereka bangun nanti. Mimpi itu begitu nyata, begitu dekat, seolah bisa mereka raih dengan sentuhan tangan. Namun, di penghujung tahun kedua, badai itu datang tanpa peringatan. Kabar dari kampung halaman Elara bagaikan petir di siang bolong. Ayahnya jatuh sakit keras, stroke, dan lumpuh sebagian. Kondisinya memburuk dengan cepat. Biaya pengobatan melambung tinggi, jauh melampaui kemampuan finansial keluarga sederhana mereka. Elara adalah anak sulung, satu-satunya harapan. Malam itu, di kosan kecil yang terasa sesak, Elara menangis sesenggukan dalam pelukan Arya. "Aku harus pulang, Arya," bisiknya di antara isak tangis. "Aku tidak bisa meninggalkan ayah sendirian. Ibu juga sudah tidak sekuat dulu." Arya memeluknya erat. Air mata ikut menggenang di pelupuk matanya. Cari jalan, Elara. Kita pasti bisa. Mereka mencoba segala cara. Mengajukan beasiswa, mencari pinjaman, bahkan Elara berpikir untuk bekerja penuh waktu. Namun, kenyataan lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Kondisi ayahnya menuntut perhatian penuh dan biaya yang tak terbatas. Kuliah arsitektur,
dengan segala biayanya yang tinggi dan jadwal yang padat, menjadi kemewahan yang tak lagi terjangkau. Dengan berat hati, Elara memutuskan untuk berhenti kuliah. Mimpi yang terenggut itu kini terasa seperti gumpalan asap yang menghilang. Ia akan pulang ke kampung, merawat ayahnya, dan mencari pekerjaan apa saja untuk menopang keluarga. Arya berusaha sekuat tenaga menahannya. "Jangan, Elara, ini mimpimu. Kita sudah sejauh ini." "Aku tidak punya pilihan, Arya," jawab Elara getir. "Ayah membutuhkanku lebih dari apapun, dan kita tidak bisa makan dari mimpi." Maka, dengan hati hancur, Elara kembali ke kampung halaman. Ia menukar buku-buku tebal arsitektur dengan resep obat-obatan dan jadwal terapi. Sketsa-sketsa bangunan kini diganti dengan daftar belanja bulanan dan tagihan rumah sakit. Sementara Arya yang masih mencoba bertahan di Jakarta perlahan-lahan mulai menjauh. Komunikasi mereka menipis, telepon sesekali, pesan singkat yang terasa hambar. Elara tahu Arya juga berjuang dengan mimpinya sendiri, dan ia tak ingin menjadi beban. Suatu hari, Elara menerima sebuah kartu undangan dari Arya. Bukan undangan pernikahan dengannya, melainkan undangan pernikahan Arya dengan wanita lain. Wanita yang juga seorang arsitek, lulusan universitas yang sama dengan karier yang baru saja menanjak. Di undangan itu, tercetak sebuah sketsa kecil di pojok bawah. Sebuah rumah minimalis dengan jendela besar menghadap taman asri. Sama persis dengan rumah impian yang pernah Elara dan Arya rancang bersama. Air mata Elara tumpah ruah, bukan hanya karena kehilangan Arya, tapi karena mimpi yang ia bangun dengan susah payah. Mimpi yang ia yakini akan terwujud, kini direnggut paksa, bukan oleh badai atau bencana alam, melainkan oleh keadaan yang tak terhindarkan dan keputusan sepihak yang diambil oleh takdir. Serta akhirnya, oleh pria yang pernah berjanji akan membangun rumah impian itu bersamanya. Masa depan indah yang ia rancang dengan begitu detail, kini hanya menjadi puing-puing kenangan yang menyakitkan. Elara harus melihat Arya melanjutkan hidup, meraih mimpi mereka berdua, sementara ia sendiri terjebak dalam kenyataan pahit, merawat ayahnya yang sakit, dan selamanya merindukan sebuah mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan.